Berabad-abad lamanya, dokter hanya mengandalkan sentuhan dan suara untuk memeriksa pasiennya, hingga akhirnya muncullah sinar X. Halo teman-teman, pernah dengar tentang tomografi? Tomografi adalah teknik pencitraan yang mengambil gambar penampang suatu objek menggunakan gelombang seperti ultrasound atau sinar X. Keren kan? Pertama, mari kita berkenalan dengan CT scan. Komputer tomografi atau CT scan adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar potongan melintang dari tubuh. CT scan sangat berguna untuk mendeteksi berbagai kondisi medis seperti tumor, cedera, dan penyakit jantung. CT scan mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Dapat dilihat dari generasi ketiga, CT scan menggunakan sinar X dengan kipas lebar dan detektor melintang, memindai dengan kombinasi gerakan translasi rotasi, dan akhirnya menghasilkan gambar dalam waktu kurang dari 5 detik. Lalu, generasi keempat meningkatkan kecepatan pemindaian menjadi kurang dari 2 detik dengan detektor yang lebih banyak dan lebih canggih. Dan generasi kelima menggunakan target tungsten melingkar yang memungkinkan pemindaian terjadi dalam waktu 50 milidetik saja. Selanjutnya, kita punya MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Berbeda dengan CT scan, MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail dari tubuh. MRI sangat penting untuk melihat otak, sumsum tulang belakang, sendi, dan organ dalam. Proton dalam tubuh kita berbaris mengikuti medan magnet yang kuat. Ketika gelombang radio dikirim, proton ini terganggu dan kemudian kembali ke posisi semula sambil melepaskan energi yang ditangkap oleh detektor. Proses ini memungkinkan MRI untuk menghasilkan gambar dengan kontras yang tinggi antara jaringan lunak. Itulah kenapa MRI sangat ideal untuk melihat otak, otot, dan organ dalam lainnya. Berikutnya ada ultrasonografi atau USG. Teknik ini menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari dalam tubuh. USG sangat populer dalam dunia obstetri untuk memantau perkembangan janin, namun juga digunakan untuk memeriksa organ-organ lain seperti hati, ginjal, dan jantung. Gelombang suara dipancarkan oleh transduser dan kemudian dipantulkan kembali oleh jaringan tubuh. Pantulan ini diterjemahkan menjadi gambar real-time, memungkinkan dokter untuk melihat organ dalam tubuh kita dengan sangat jelas. Keunggulan utama USG adalah non-invasif, cepat, dan tidak menggunakan radiasi, menjadikannya alat diagnostik yang sangat aman. USG sering digunakan untuk memantau perkembangan janin selama kehamilan, memeriksa kesehatan organ dalam, dan bahkan memandu prosedur biopsi. Tak hanya CT scan, MRI, dan USG, ada juga PET scan atau positron emission tomography. PET scan menggunakan zat radioaktif untuk melihat fungsi dan metabolisme tubuh kita, terutama dalam mendeteksi kanker. Zat radioaktif ini disuntikan ke dalam tubuh dan akan terkumpul di area dengan aktivitas metabolik tinggi seperti tumor. Kamera PET kemudian mendeteksi radiasi yang dipancarkan dan menghasilkan gambar 3 dimensi dari tubuh. PET scan sangat efektif untuk mendeteksi kanker, menilai penyebaran kanker, dan memantau respon tubuh terhadap terapi kanker. Dengan teknologi ini, dokter dapat merencanakan pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Tak hanya sampai situ, dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dapat diintegrasikan dalam pengolahan citra medis. AI membantu dalam peningkatan akurasi diagnosis atau analisa citra yang lebih cepat dan lebih tepat. Dari CT scan dengan kecepatan dan detailnya, MRI dengan kontras jaringan lunaknya, USG yang non-invasif, hingga PET scan yang efektif dalam mendeteksi kanker, teknologi pencitraan medis terus berkembang untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat dan cepat.